kerja di 2025, Bapak Ibu sudah ngantuk apa belum habis makan siang? Ya, biasa sering-sering gini habis makan siang langsung ya gulanya naik terus ngantuk Bapak Ibu ya. Tapi jangan, nggak bisa ya. Kita hari ini ada training siang ini Bapak Ibu untuk sertifikasi produk PAID sebutnya sekarang ya. Bapak Ibu yang belum menjawab hari ini, coba dong disapa dulu. Bapak Ibu jawab sapaan saya pagi, Bapak Ibu. Yuk, saya make sure dulu Bapak Ibu ada di sini. Kita ada sekitar 13 orang di sini ya. Tapi yang jawab baru 5 orang. Misalnya mana? Ada Kak, siapa nih saya panggil ya? Yes, Pak Wibowo mau tanya apa? Pak Wibowo mau tanya atau kepencet tuh tangannya? Oh, udah kepencet. Kepencet ya. Ya sudah, saya turunin ya Pak ya. Takut pegel angkat tangan terus. Ada Kak Angela, pagi Kak Angela, mau join. Kak Astri juga. Kemudian Kak Deus Code siapa nih ya? Ada Kak Dila, mana Kak Dila? Bu Herni, Kak Randy, Kak Sikakun siapa tuh ya? Kak Sugiyati juga, ada Kak Vincent. Vincent ada dua nih. Yang tadi yang udah nyapa ini Vincent Adrian, satu lagi Vincent Colin di sini. Namanya sama tuh berdua. Sama di bawah ya Vincent ya. Oke, siapa nih? Oke, Kak Angela pagi ya. Kak Angela dari GPS. Wah, Kak Angela dari GPS Jakarta ya. Oke. Bapak Ibu yang lain mana nih suaranya? Selamat pagi. Pagi-pagi. Belum ada nih orang. Nah, ada satu orang yang namanya ini ngacak nih. Saya nggak tahu namanya siapa nih. Satu JNDT ya. Ini mungkin kayak nama sistem sih ya. Nah, Bapak Ibu sambil kita nunggu peserta lain buat join, saya ingatkan kembali Bapak Ibu ya. Setiap join di Zoom Prudential wajib untuk ubah nama ya. Sesuai dengan format Bapak Ibu. Nama, kode agent, kode agency. Jadi selalu harus ada 3 komponen itu ya. Nah, di sini yang namanya belum sesuai, mohon untuk diubah dulu Bapak Ibu. Ya, ada Kak Dius kode, ya Kak Dius kode namanya belum diubah. Sama satu siapa nih yang namanya IJ dan DTL ini ya. Mungkin Mbak Ita kalau misalnya memang belum menyapa juga nih kakak yang atau bapak atau ibu yang namanya belum sesuai nih, kita masukkan dulu waiting room, diinfokan dulu untuk rename nama, baru di admit lagi ya Kak Ira ya. Nah, Siap, Kanala. tapi sisanya yang lain sudah sesuai nih yang paling Kak Randy Setiawan. Namanya kurang kode agensi Kak Randy. Atau nama agensinya juga boleh ya. Ditambahin aja. Jadi Bapak Ibu itu adalah identitas Bapak Ibu ketika join di Zoom Prudential training apapun ya. Supaya kita tahu Bapak Ibu ini agent Prudential atau bukan, kode agentnya berapa, dari daerah mana gitu ya. Karena kan dari kode agent itu kan kita bisa lihat teman-teman dari daerah mana. Ada dari GPS berarti di Jakarta, SM7 di Semarang, DP7 ada di Denpasar kan ya, MD18 ada di Medan gitu. Jadi kita tahu Bapak Ibu ini dari agensi daerah mana gitu ya. Sip Bapak Ibu. Yang namanya belum sesuai ya Bapak Ibu nanti dipindahkan dulu ke waiting room sama Mbak Ita ya. Setelah itu akan diedit lagi kalau Bapak Ibu sudah sesuai dengan namanya. Tapi kalau udah sesuai ya udah aman. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti kode check-in akan kita berikan jam 13.45 ya. Fotonya jam berapa Mbak Ita? Jam setelah 13.45 Kanala. Oke, berarti 13.45 kita foto bersama dulu. Bapak Ibu silakan open kamera. Semuanya 13.45. Ya, mohon diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi setelah Bapak Ibu setelah sudah 13.45 silakan open kamera. Kita foto bersama dulu sebagai bukti sudah ikut training hari ini. Ya, jadi dipersiapkan dari sekarang karena saya udah info dari awal. Setelah foto bersama, sudah foto semua baru kita berikan kode check-in-nya. Jadi yang kita berikan kode check-in adalah orang-orang yang di dalam sudah sesuai formatnya dan sudah foto. Yang tidak ikuti aturannya ya dimasuk ke waiting room, berarti nggak dapat kode check-in. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita harus strict supaya trainingnya berjalan dengan sesuai. Ya, jadi nggak ada agent-agent yang bukan agent Prudential gitu ya. Sesuai semuanya ada agent-agent Prudential, bukan alien ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya saking semangatnya sampai lupa perkenalan diri ya. Nah, Bapak Ibu sebelum perkenalkan dulu, nama saya Nahla. Saya dari ALD. ALD itu singkatan dari Agency Learning and Development. Gitu ya.
Nah, saya ini ada dari Trans Jakarta, Bapak Ibu. Nah, kalau saya Mbak Ita, saya partnernya hari ini adalah Mbak Ita, Bapak Ibu. Mbak Ita juga dari Jakarta juga, Bapak Ibu, sama seperti saya. Gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sebenarnya saya bisa lihat dari kode agensinya sih, Bapak Ibu dari mana aja. Nah, Kak Randy tanya kode agensi di mana? Betul, bisa tanyain sama leadernya atau perekrutnya ya, Kak Randy ya. Atau kalau Kak Randy nggak tahu kode agensinya, tulis nama agensinya juga nggak apa-apa. Jadi Randy Setiawan, garis miring, kode agent, garis miring, nama agensinya dari mana. Itu juga nggak apa-apa. Oke, sip ya. Yang penting kita tahu Kak Randy ini agensinya dari mana dan kode agentnya berapa, gitu aja sih. Oke, sip, thank you Kak. Nah, Bapak Ibu, saya mau cek ombak lagi sekali lagi. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan training mengenai sertifikasi unit link. Bapak Ibu sudah training ke berapa kali hari ini? Ya, satu kali. Pertama kali ya tulis satu, kedua kali tulis dua, ketiga kali tulis tiga, dan seterusnya. Yuk, silakan. Bapak Ibu silakan jawab di kolom chat. Hari ini Bapak Ibu sudah ikut training ID yang ke berapa kali? Baru satu. Mana lagi Bapak Ibu? Yang lain satu ya. Oke, satu. Ada yang sudah dua kali? Belum ada ya? Berarti ya, semua satu semua. Oke, mantap Bapak Ibu. Oke, sip. Saya lihat nih Bapak Ibu kayaknya agent-agent baru juga di sini rata-rata ya. Karena kode agentnya 0260, 0259. Ada juga yang 0240 Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ada juga udah 0257 juga ada. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau lihat, kalau agent-agent lama itu adalah yang nolnya makin banyak. Jadi kalau nolnya banyak itu agent lama. Kalau nolnya di depan yang sedikit berarti agent baru. Di sini ada Kak satu namanya Kak Salma di 00406. Kak Salma kayaknya ada agent agak lama ya Kak Salma ya. Cuman hari ini ikut running unit link ya. Sip. Oke. Baru Bapak Ibu sebentar saya izin 1 menit minumnya. Oke, si Bapak Ibu, sorry. Emang agak masih ada musim-musim batuk Bapak Ibu ya. Jadi ya kalau agak batuk-batuk dikit mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke. Nah Bapak Ibu berarti rata-rata di sini Bapak Ibu adalah baru 1 kali ikut training unit link ya atau PID Bapak Ibu. Oke. Masuk ke Zoom ya, aplikasi Zoom. Adik belum ya? Siapa nih yang bocor nih suaranya ya? Iya Bu, masuk aja Bu. Bapak Ibu jangan kepencet apa namanya mic-nya kalau nggak mau berbicara ya. Karena kan nanti mengganggu ya. Oke. Sip Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan training produk unit link atau disebut dengan namanya PID sekarang ya. Nah, jadi Bapak Ibu training PID atau training unit link ini, sertifikasi ini adalah training wajib ketika Bapak Ibu ingin menjual semua produk PID. Jadi gini, kalau Bapak Ibu mau menjual produk PID, nah produk PID Prudential ada apa aja sih Bapak Ibu? Boleh dong tulis di kolom chat yang Bapak Ibu ketahui apa aja produk PID yang ada di Prudential saat ini. Yuk, boleh tulis di kolom chat. Apa aja Bapak Ibu? Produk PID yang Bapak Ibu sudah ketahui di Prudential saat ini. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu? Oke. Pak Vincent bilang unit link dan PNG, Pak Wibowo bilang PCB 88. Oke. Betul. Betul nggak nih Pak Wibowo PCB 88? PCB 88 itu PID atau eh, PID atau apa namanya tradisional ya. PCB 88 itu tradisional ya Pak ya. Oke, gak apa tapi di sini boleh salah ya. Yang nggak boleh salah itu kalau depan nasabah masih salah. Nah, Bapak Ibu mana nih yang jawab yang lain? Kalau Bapak Ibu belum tahu, boleh terus belum tahu. Salah juga nggak apa-apa, tapi jawab. Ya,
Saya lebih appreciate Bapak Ibu yang aktif, mau salah mau bener nggak apa-apa, yang penting aktif dulu. Ya, oke. Pak Hendra bilang perlu well health. Pak Willy bilang perlu generasi baru. Yes, Bapak Ibu ya. Dulu kita punya namanya perlu generasi baru. Betul ya Pak Willy ya. Ketahuan deh Pak Willy nih agent zaman dulu nih kayaknya ya. Soalnya kok ada agentnya 0260. Nah, sekarang kita sebutnya dengan PNG ya. Prolink Next Gen. Bahasa Inggrisnya gitu, Next Gen Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Prudential kan punya asuransi produk unit link ya Pak ID Bapak Ibu ya. Ada PNG dan Raden PNG itu adalah Pruwell Health gitu ya Bapak Ibu. Dua itu. Saat ini kita memang produk ID baru dua sama PIA Bapak Ibu, Prolink Investor Account namanya. Gitu ya. Nah, berarti ada tiga Bapak Ibu. Nah, kalau mau menjual semua produk ID itu wajib training sertifikasi unit link dulu. Jadi ini kayak gerbang depan Bapak Ibu. Bapak Ibu training dulu sertifikasi unit link jadi gerbang depan. Gerbang ada kebuka di dalam ada PNG, ada PIA gitu kan, ada Well Health. Nah, tapi Bapak Ibu nggak akan bisa training dan sertifikasi. Nah, maksudnya Bapak Ibu nggak bisa sertifikasi, nggak bisa menjual produk-produk ID kalau Bapak Ibu di awal gerbang depannya belum sertifikasi unit link dulu gitu ya. Jadi udah bener Bapak Ibu sekarang ikut training sertifikasi unit link dulu. Baru setelah itu Bapak Ibu ikut training PNG, ikut training PIA gitu atau kalau misalnya ada Bapak Ibu ya, ada juga Well Health gitu ya. Nah, jadi ini adalah kayak semacam ya wajib gitu kalau misalnya Bapak Ibu mau training, kalau Bapak Ibu mau menjual produk-produk semua yang ada di produk ID yang di Prudential. Gitu ya. Nah, kalau dulu Bapak Ibu kita sebutnya dengan unit link. Seringnya gitu ya unit link gitu. Kalau unit link tuh udah pasti ada asuransi, ada proteksinya. Sorry, ada proteksi, ada investasinya. Gitu kan ya. Itu zaman dulu sebutnya unit link. Nah, tapi semenjak tahun 2022 OJK bikin aturan untuk semua asuransi di Indonesia. Ya, unit link itu berubah namanya jadi PAID. Singkatannya apa PAID? Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Produk ya kan asuransi Bapak Ibu. Jadi singkatan untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi unit link secara konsep sama kayak PAID. Cuman beda nama doang. Beda nama dan aturannya dibikin agak berbeda. Konsepnya sama. Sama-sama dua kantong gitu ya. Kantong proteksi, kantong investasi. Kan gitu ya namanya PAID. Tetap dua kantong konsepnya. Cuman ada beberapa aturan yang diubah sama OJK. Nah, itu berlaku untuk seluruh asuransi di Indonesia. Nah, cuma Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu pusing-pusing. Kalau Bapak Ibu hari ini memang pertama kali belajar PAID, ya udah kita pelajarin yang baru aja sih PAID aja. Nggak usah mikirin yang unit link zaman dulu gitu ya. Nggak perlu. Nah, kecuali Bapak Ibu dulu pernah paham unit link. Sekarang Bapak Ibu mau pahamin PAID. Nah, itu ada updatean-updatean baru di PAID. Gitu ya. Sip. Nah, sekarang sudah jam 13.44. Mungkin 1 menit lagi mendingan kita foto sekarang kali ya Mbak Ita ya. Boleh Kanala. Oke, sip. Oke, yuk Bapak Ibu boleh untuk open cam kita akan lakukan sesi foto kurang dari 1 menit. Yuk silakan, thank you Kak Gani, Kak Randy, ininya mana nih? Oh oke siap, Kak Adnan thank you. Yuk teman-teman yang lain yang nggak ada kendala boleh untuk open cam. Di sini baru 3 loh. Oke kayak Vincent izin off cam. Yang lain gimana nih? Ada kendala kah nggak bisa nyalain zoomnya? Nyalain kameranya maksudnya? Kak Vincent izin off cam. Kemudian, Kak Vincent tuh ada 2 ya, Kak Vincent Adrianus sama Kak Vincent Colin. Siap, Kak Angela. Sambil di jalan. Mungkin Kak Herni, Kak Sia Kakun, Kak Dila, Kak Sugiyarti, Kak Salma nih pada kemana nih? Ada nggak nih? Standby nggak nih di dalam Zoom? Yuk, masih saya tunggu. Karena ini adalah bukti kehadirannya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada kendala nggak bisa lakukan check-in check-out. Oke, kalau memang nggak ada lagi, saya izin ambil fotonya. Siap, hitungan 3 detik ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Mohon ditunggu ya. Tahan dulu. Oke. Terima kasih teman-teman. Untuk kode check-in akan saya sampaikan segera. Thank you Kanahla. Oke, sip teman-teman ya.
Berarti sudah diberikan, bentar lagi akan diberikan kode check-in sama Mbak Ita. Bapak Ibu bisa cek di kolom chat ya kode check-innya. Jangan lupa Bapak Ibu seperti biasa di awal check-in, nanti ada check out juga Bapak Ibu. Jadi itu sebagai absen. Bapak Ibu masuk jam berapa, keluar jam berapa gitu ya. Kelihatan dari check-in check out-nya. Oke? Oke Bapak Ibu. Nah, saya disclaimer dulu sedikit Bapak Ibu. Semua informasi yang digunakan dalam training hari ini hanya untuk kepentingan internal aja ya. Nggak bisa Bapak Ibu gunakan untuk jualan. Kenapa? Karena informasi dalam training hari ini sifatnya nggak detail. Dan juga memang di materi hari ini sebenarnya nggak ada materi produk Bapak Ibu. Jadi training hari ini kita tidak bahas produk sama sekali. Nggak ada pembahasan produk, nggak ada pembahasan mengenai produk knowledge hari ini. Tapi yang kita bahas adalah pemahaman mengenai asuransinya. Bapak Ibu kan mau menjual produk PAID, ya. Sebenarnya PAID itu apa sih konsepnya? Dibilang ada dua kantong. Kantongnya kantong apa aja? Cara ngelola investasi seperti apa? Apa sih yang maksud dengan asuransi gitu ya? Jadi pemahaman dasar mengenai asuransi. Jadi hari ini kita bukan bahas mengenai produk Bapak Ibu, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya materi training, Bapak Ibu bisa dapetin lagi di Proofforce setelah check out. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di akhir sudah check out, di bagian bawah kotak check out tuh di scroll ke bawah ada namanya dokumen pendukung. Nah, jadi di situ ada materi ini, Bapak Ibu nanti bisa baca-baca lagi silakan. Jadi nggak usah di screenshot Bapak Ibu yang menemukan galeri nanti. Silakan Bapak Ibu nanti di akhir ada bisa setelah check out bisa lihat materinya. Bisa buat baca-baca dan buat post test kan Bapak Ibu ya buat sertifikasi. Oke, nah Bapak Ibu kita bahas mengenai asuransi jiwa terlebih dahulu. Kalau tadi kita bahas mengenai kan dasarnya namanya produk PAID itu ada dua kantong gitu kan ya. Kantong proteksi sama kantong investasi. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Proteksi dulu kita bahas kantongnya. Apa sih yang dimaksud dengan kantong proteksi? Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu jawab lagi di kolom chat. Silakan di open kolom chatnya dan saya mau aktif menjawabnya. Ya. Saya punya satu pertanyaan simple silakan dijawab ya. Pertanyaan saya adalah apa tujuan utama seseorang memiliki asuransi? Tuh, dasar banget pertanyaan. Ya, apa Bapak Ibu tujuan utama seseorang itu memiliki asuransi? Pak Wibowo jawab tapi ke direct message nih ke saya nih Pak. Jadi orang yang lain nggak bisa jawab. Mungkin bisa dikirim ke meeting group chat ya Pak ya, biar bisa lihat. Kalau Pak Wibowo bilangnya untuk kesehatan. Oke, yang lain. Yuk, saya tunggu jawaban Bapak Ibu. Kalau jawabannya lama, ya saya tunggu di sini sampai lama. Pak Vincent Adrianus bilang untuk menjaga keluarga. Oke, apalagi? Yang lain. Yuk, silakan dijawab. Apa sih tujuan seseorang utamanya untuk memiliki asuransi? Kalau ini ada yang bilang untuk proteksi, kata Alili. Menambah aset, ya. Memberikan asuransi financial saat terjadinya kesakitan. Oke. Proteksi dan tabungan, kata Kak Laniwati ya. Akhirnya keluar juga nih Kak Laniwati. Apalagi Bapak Ibu, ya. Kan selama ini Bapak Ibu kan nanti mau menjual produk ini kan. Kalau misalnya Bapak Ibu tanya sama nasabah, asuransi itu tujuannya buat apa sih? Saya bilang gitu. Untuk apa sih saya beli asuransi? Apa yang saya beli? Nah, teman-teman udah ada bilang proteksi, ada yang bilang untuk proteksi tabungan, aset, untuk proteksi, tapi dasarnya sebenarnya apa? Anda bisa jawab nggak? Jawabannya, Bapak Ibu jawabannya sebenarnya benar, tapi kurang tepat sedikit lagi bahasanya. Bahasa yang paling tepat itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu tujuan seorang untuk asuransi? Kalau Pak Hendra bilang untuk dana pensiun di saat tua, oke. Apalagi Bapak Ibu, seluruhan dari jawaban itu dijadikan satu, itu jawabannya berapa? Asuransi namanya asuransi jiwa. Tapi apakah jiwanya diproteksi? Kalau misalnya asuransi kesehatan, apakah ketika kita punya asuransi, kita di iya Bu Piro, Halo. ada yang bocor ya.
Nah, balik lagi Bapak Ibu nih, asuransi jiwa tadi ya. Kalau punya asuransi jiwa, apakah jiwanya diproteksi? Kalau kita punya asuransi kesehatan, ya, apakah ketika kita punya asuransi kesehatan, selamanya kita akan sehat? Itu nggak akan pernah sakit. Nah, asuransi jiwa kan asuransi meninggal dunia. Apakah kalau kita punya asuransi meninggal dunia, kita dijamin selamanya bakal hidup, nggak akan meninggal? Kan diproteksi meninggal dunianya. Gitu kan ya. Nah, jadi apa sebenarnya Bapak Ibu? Kalau Pak Vincent Adrianus lagi bilang melindungi kehidupan keluarga dan proteksi aset. Oke, ya. Bapak Ibu, sebenarnya jawaban Bapak Ibu itu betul. Cuma kurang tepat. Kurang tepat tuh sebenarnya semua bisa dijadikan satu. Intinya adalah proteksi betul Pak Willy. Pengalihan resiko finansial. Proteksi financial. Financial protection. Proteksi keuangan Bapak Ibu. Keuangan itu dalamnya macam-macam kan. Ada tabungan, ada aset, ada income, ada dana pensiun, ada apa namanya investasi dan lain-lain. Kita namanya keuangan kita kan itu macam-macam. Keuangan kan nggak cuma rupiah cash doang kan Bapak Ibu. Keuangan kita kan ada tabungannya, ada asetnya, ada dana pensiun, ada dana ini dan segala macam kan. Nah, yang diproteksi itu adalah keuangan. Jadi memang asuransi jiwa itu namanya memang asuransi jiwa Bapak Ibu. Tapi bukan jiwanya yang diproteksi. Beda sama barang. Barang misalnya mobil, asuransi mobil. Kalau mobilnya penyok karena tabrakan, masuk asuransi, dibenerin mobilnya, jadi mulus lagi, gitu kan ya. Asuransi gedung misalnya, ya gedungnya kebakaran, dia klaim sama asuransinya, dikasih uang buat benerin gedungnya lagi. Tapi kalau misalnya asuransi jiwa, asuransi meninggal dunia, apakah ketika seseorang meninggal dunia, terus kita klaim, orangnya balik lagi hidup lagi, gitu kan ya? Enggak. Tapi namanya asuransi jiwa, gitu kan ya. Emang betul, tapi diproteksi adalah keuangannya Bapak Ibu. Ya, pengalihan resiko ekonomis. Tuh. Nah, mungkin kalau pakai bahasa pengalihan resiko ekonomis mungkin Bapak Ibu juga kurang familiar gitu ya. Tapi bahasanya yang penting adalah proteksi keuangan. Seseorang itu takdirnya masih bisa macam-macam, tapi kan kalau keuangan itu kan harus tetap terproteksi. Jadi misalnya gini, dalam satu keluarga Bapak Ibu simpel kan kita tahu ya contohnya. Dalam satu keluarga ada ayah, ibu dan anak-anak gitu kan ya. Ayah penghasil income di keluarga, dia nafkahin keluarganya, dia kerja setiap hari dapat nafkah buat keluarganya. Ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ayahnya sakit kritis deh, misalnya gitu ya, ayah sakit kritis, gitu. Nah, biasanya kan orang kalau misalnya kerja, Bapak Ibu, terus mereka akhirnya nabung, tabungan itu kan biasanya ada porsi-porsinya. Ada porsi cicilan, porsi buat listrik, air, gas rumah, ada porsi buat tabungan, ada porsi jalan-jalan, ada porsi buat pendidikan kan gitu ya, uang sekolah dan lain-lain. Ada porsi-porsinya. Nah, itu harus diproteksi. Bagaimanapun selama keluarganya masih hidup, tetap harus dinafkahin kan gitu ya. Tapi misalnya tiba-tiba si ayahnya penghasil income di keluarganya dia sakit kritis. Sakit kritis misal stroke tahap akhir. Setengah badannya nggak bisa digerakin lagi. Gitu kan ya. Setengah badannya nggak bisa digerakin lagi dan akhirnya apa namanya dia harus berhenti kerja dan dia harus di rumah. Ya, akhirnya income di keluarga tersebut berhenti dong. Padahal kan masih ada cicilan bulan depan, masih harus bayar cicilan, bayar uang sekolah, masih ada bayar listrik, bayar air dan segala macam. Siapa yang menafkahi gitu ya? Nah, kalau ayahnya nggak punya asuransi kondisi kritis, ya udah, akhirnya ngambil lah tabungannya. Misalnya ambil dulu deh, ini tabungan apa ya yang diambil buat bayar sakit ayahnya. Diambil biasa tabungan pendidikan anak dulu, biasanya gitu. Itu yang sering terjadi tuh ya. Ayah sakit kritis, anak putus sekolah. Kenapa? Karena keuangannya dia nggak ada proteksinya, gitu Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misal ayahnya tadi punya asuransi kondisi kritis, once dia misalnya sakit stroke tahap akhir, udah cair UP-nya. UP-nya buat apa? Buat ayahnya bayar biaya perawatannya untuk stroke dan sebagian bisa buat kebutuhan sehari-hari, gitu. Kebutuhan sehari-hari buat nafkah selanjutnya. Jadi walaupun ayahnya income berhenti, tapi dia punya asuransi, ya UP-nya bisa digunain. Nah, jadi Bapak Ibu itu dasar banget ya. Asuransi jiwa itu dasar banget. Jadi meminimalisir kerugian keuangan. Karena namanya takdir sakit, takdir kecelakaan, takdir meninggal dunia, itu nggak ada yang tahu. Semua orang pasti bisa bisa terjadi gitu kan ya. Tapi yang bisa kita cegah dari awal, yang bisa kita jaga-jaga dari awal adalah kita punya proteksi buat keuangan kita. Gitu. Sama kayak asuransi jiwa Bapak Ibu. Kalau kita nawarin asuransi jiwa kepada calon nasabah, jangan kita pakai bahasa negatif gitu. Bahasa negatif misalnya gimana? Misalnya nih, saya nawarin Mbak Ita. Mbak Ita, saya punya asuransi meninggal dunia.
Pokoknya kalau Mbak Ita meninggal dunia, ini cair UPnya 2M. Itu kan kayak negatif banget Bapak Ibu ya. Orang kan pikir langsung kayak, hah, meninggal dunia belum apa-apa udah ngomong meninggal dunia aja nyeremin banget sih gitu ya. Kamu doain saya meninggal dunia ya, bilang gitu. Jadi memang asuransi jiwa adalah untuk ketika seseorang meninggal dunia, UP-nya cair. Tapi gunanya buat apa? Buat warisan. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, kita menawarkan asuransi jiwa, kita tanya, Pak, Bu, udah punya warisan belum lu keluarganya buat anaknya tuh? Kalau misalnya kita, misalnya kan apa namanya kita nggak tahu seumur umur misalnya kita meninggal dunia, kalau anak masih belum cukup hukum ya buat kerja gimana? Udah ada warisan belum yang bisa ditinggalkan buat anak-anak gitu? Takut kan anaknya nanti masih umur SD, ayahnya meninggal dunia, ditinggalin, gak ada nafkah kan gitu ya. Jadi udah siap belum, udah punya belum warisan buat keluarga gitu. Padahal sebenarnya menggunakan asuransi jiwa. Ya Bapak Ibu. Jadi memang tujuannya adalah untuk proteksi keuangan. Makanya bahasa di sini adalah meminimalisir kerugian keuangan Bapak Ibu di sini. Ya, bukan asuransi kesehatan bukan buat proteksi kesehatannya. Asuransi meninggal dunia bukan buat proteksi meninggal dunia. Ya, bukan juga buat proteksi keluarga. Kita nggak bisa proteksi keluarga kita, gitu kan ya. Tapi kita bisa proteksi keuangan keluarga kita. Kalau keluarganya mah itu udah urusan masing-masing kepala keluarga ya, ngejagain keluarganya. Tapi kan kita di sini membantu untuk mencegah kerugian keuangan ketika seseorang itu kena apa namanya resiko hidup gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya asuransi jiwa itu adalah perjanjian antara dua pihak, perusahaan asuransi dan pemegang polis Bapak Ibu ya. Perusahaan eh, asuransi itu tadi dua pihak Bapak Ibu ya. Kalau misalnya pemegang polis itu menjadi dasar penerima premi oleh perusahaan asuransi, tapi nanti kalau ada yang kena resiko, perusahaan asuransi wajib membayarkan ininya, uang pertanggungannya. Oke. Nah, Bapak Ibu saya ini saya mau masuk dalam bagian perbedaan antara konvensional dengan syariah. Ya, dasarnya konvensional sama syariah itu pemahaman dasar di sini Bapak Ibu ya. Kalau konvensional itu adalah risk transferring, kan bilang gitu. Kalau syariah itu namanya risk sharing Bapak Ibu. Beda kan Bapak Ibu ya. Jadi kan tadi balik lagi nih, setiap orang kan punya resiko ya. Ada resiko meninggal, resiko kecelakaan, resiko sakit, resiko kondisi kritis, macam-macam. Orang pasti punya resiko itu. Nggak ada orang yang sehat selalu, nggak pernah kecelakaan, nggak pernah meninggal dunia, itu nggak mungkin Bapak Ibu ya. Pasti ada resikonya masing-masing gitu ya. Nah resiko ini tapi antara asuransi konvensional dengan syariah berbeda gitu ya. Nah, siapa lagi bocor nih. Nah, kalau misalnya konvensional Bapak Ibu itu risk transferring. Resiko ditransfer. Kalau syariah itu adalah risk sharing. Resiko dibagi-bagi gitu ya. Kamu bisa bagi-bagi resiko. Nah, tapi itu adalah nanti ya. Nah, kalau pertama konvensional Bapak Ibu risk transferring. Ini kan tertanggung Bapak Ibu ya, masyarakat Indonesia. Setiap orang itu pasti punya resiko kehidupan. Mau itu sakit tadi yang kecelakaan meninggal dunia bebas. Nah, tapi misalnya nih sebagai kepala keluarga saya nggak mau resiko itu merugikan keuangan saya. Kalau saya memang harus sakit kritis, ya udah saya tanggung sakit kritis ya. Tapi secara keuangan, kalau bisa jangan rugi karena keuangan ini kan saya buat nafkahin keluarga. Gitu. Jangan sampai keluarga saya akhirnya tidak nafkahi gara-gara saya yang kena resiko. Kan gitu. Saya transfer resiko itu ke perusahaan asuransi dengan catatan dia membayarkan premi asuransi. Nanti kalau terkena resiko, perusahaan asuransi membayarkan uang pertanggungan. Ya, risk transferring ini Bapak Ibu mengalihkan resiko ini mirip sama kalau kita beli makan lewat ojek online gitu misalnya. Misalnya nih, saya siang-siang mau makan siang lapar, ya mau beli makan jam 1 siang, ternyata di luar hujan, gitu ya. Aduh, saya nggak mau beli makan keluar hujan-hujanan, saya nggak mau kena resiko sakit soalnya. Nanti kalau saya basah-basahan saya sakit, saya nggak mau kena resiko sakit. Ya udah, resiko itu saya pindahin ke siapa? Ke abang ojek, gitu kan ya. Abang ojeknya saya pesan order di aplikasi, pesan abang apa pesan order makanan, nanti abang ojeknya diambil. Yang kena resiko hujan dan sakit siapa? Abang ojeknya. Kata abang ojeknya nggak apa-apa. Saya hujan-hujanan, saya kena resiko sakit. Yang penting saya dapat upah. Nah, jadi dengan catatan kita membayarkan upah lebih. Bapak Ibu sama kayak konvensional. Dia kan mentransfer resiko. Dia membayarkan premi asuransi ke perusahaan asuransi.
gitu kan ya. Sama kita juga ke abang ojek itu kita membayarkan upah lebih karena kita mentransfer resiko kita ke abang ojeknya. Nanti abang ojeknya ngasih makanan kita. Yang terima resiko siapa? Abang ojeknya. Nah, di konvensional sama. Kita membayarkan premi lebih ke perusahaan asuransi. Yang nanggung resiko siapa? Perusahaan asuransi. Gitu. Jadi mentransfer resikonya, risk transferring Bapak Ibu. Gitu ya, itu konvensional. Nah, contoh di sini Bapak Ibu ya. Bapak A punya asuransi jiwa, UP-nya 500 juta, gitu ya. Ini simpel banget Bapak Ibu, ya. Bapak A punya asuransi jiwa dari tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya dia bayar premi terus. Tiba-tiba di usia 60 tahun misalnya, Bapak A meninggal dunia. Berarti berapa dapat UP-nya? UP-nya 500 juta. Buat siapa? Buat keluarga Bapak A, gitu ya. Bukan buat Bapak A-nya, gitu ya. Ini kan buat warisan Bapak Ibu. Asuransi jiwa itu kan buat warisan. Jadi siapa yang dapat 5 juta? Bapak, keluarga Bapak A, gitu. Bapak A-nya dapatnya doa dan belasungkawa ya. Jadi kalau ada nasabah-nasabah yang bilang, ah rugi saya punya asuransi, bilangnya gitu ya. Kok saya cuma bayar uang premi, tapi nanti UP-nya cair, pas UP-nya cair, pas saya meninggal, saya nggak nikmatin UP-nya. Ya memang UP itu bukan buat dinikmatin sama tertanggung. Itu tuh warisan buat keluarganya gitu loh. Jadi memang percuma saya bayar asuransi tapi ujungnya saya nggak apa namanya nggak dapat nggak UP-nya bukan buat saya, nggak cair buat saya nggak nikmatin ya memang nggak buat dinikmatin buat tertanggung ya. Keluarga juga nggak nikmatin itu buat kebutuhan sehari-hari bukan buat hura-hura gitu kan karena kan penghasilan kami meninggal dunia sementara keluarga masih harus dinafkahin gitu. Itulah fungsinya asuransi jiwa Bapak Ibu gitu ya. Nah, kalau syariah Bapak Ibu di sini dia risk sharing. Risk sharing itu gimana? Setiap peserta atau nasabah yang membayarkan premi atau Bapak Ibu, kalau di syariah, premi itu kita sebut dengan kontribusi. Ya. Kemudian apa namanya uang pertanggungan kita sebut dengan santunan asuransi. Bapak Ibu dan tertanggung kita sebut dengan peserta. Ya. Nah, setiap peserta itu membayarkan kontribusi atau premi masuk dalam dana tabaru namanya dalam satu kantong baru namanya dana tabaru. Ya. Dana tabaru ini kalau aku dikumpulin bersama semua, nanti ini untuk bayarkan klaim Bapak Ibu. Jadi kayak nanggung bareng-bareng. Misalnya nih, peserta ini bayar setahun 10 juta, 10 juta, 10 juta gitu kan ya, buat premi atau kontribusinya. Nah, tapi kontribusi itu bukan dikasih ke Prudential, dikasih ke dana tabaru. Nanti kalau ada peserta yang sakit, kecelakaan, ya ada yang meninggal dunia, itu dibayarin klaimnya dari mana? Dari dana tabaru. Gitu. Makanya kalau syariah itu akadnya hibah Bapak Ibu. Ketika kita membayarkan premi atau kontribusi, ya premi yang kita bayarkan ke dana tabaru itu niatnya adalah untuk hibah, untuk menyumbang. Nyumbang siapa? Nyumbang nanti buat membantu orang yang memang kena musibah. Gitu. Ya jadi mereka resharing. Nah terus lah di sini gunanya Prudential ngapain? Kalau misalnya resiko yang ditanggung sama-sama, terus Prudential ngapain? Prudential yang mengelola Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Prudential memberikan jasanya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Prudential memberikan jasanya untuk mengelola data baru, mengelola polis baru, mengelola klaim, mengelola dan lain-lain. Dia memberikan jasa untuk mengelola ya untuk membantu nasabah mendapatkan servicingnya gitu dari Prudential. Nah, tapi Prudential tidak berhak untuk mengambil data baru. Gitu ya. Istilahnya kayak gini nih, bisa Bapak Ibu tinggal di satu perumahan atau komplek gitu ya. Setiap bulan nih ada iuran perumahan misalnya gitu. Satu rumah 100.000 ya semua ngumpulin rumah A, rumah B, C, D, E, F, G semua ngumpulin 100.000. Nah rumahnya itu Bapak Ibu rumahnya kan rumahnya masih ada ya iuran kompleknya itu dikumpulin ke siapa? Sebentar ya. Oke, nah Bapak Ibu balik lagi tadi ya ada iuran komplek yang setiap bulan itu harus setiap rumah itu harus bayar gitu. Nah iuran tersebut dikumpulin ke siapa? Ke Pak RT. Ya Pak RT itu ngumpulin uang iuran perumahan tersebut gitu kan biasanya Pak RT yang mengelola gitu ya. Nanti kalau rumah di komplek tersebut ada jalanan yang rusak, ada pohon tumbang, listrik putus, dibenerin.
Pakai duit siapa? Duit komplek. Duit komplek punya siapa? Iuran punya sama-sama. Jadi kita saling gotong royong untuk membantu apa namanya menanggung musibah yang ada gitu gitu ya. Nah terus gunanya Prudential Bapak Ibu itu mirip sama kayak Pak RT tadi. Pak RT itu dia hanya sebagai pengelola. Dia memberikan jasanya untuk mengelola, tapi karena dia memberikan jasanya dia berhak dapat upah. Pak RT dapat upah, dapat gaji gitu kan ya. Karena dia memberikan jasanya. Nah, tapi Pak RT tidak boleh mengambil iuran komplek. Itu bukan haknya dia. Sama kayak di asuransi syariah. Prudential itu dia sebagai pengelola. Mengelola underwriting, dana baru, klaim, cair klaim, dan lain-lain. Mengelola. Tapi Prudential ini bukan pemilik dana baru. Dia nggak boleh ngambil dana baru. Dia akan dapat sebagian ya komisi mendapatkan gaji gitu. Misalnya Prudential dapat upah. Ya, nah, itu disebut dengan ujroh namanya. Karena setelah mengelola. Gitu. Jadi itu beda antara syariah dengan konvensional Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi prinsip dasarnya konvensional itu adalah risk transferring, kalau syariah itu adalah risk sharing. Ya. Secara perjanjian konvensional itu akan jual beli, syariah adalah akadnya tadi tabarut tolong menolong. Perannya Prudential di konvensional itu adalah menanggung resiko. Tapi kalau syariah, dia hanya sebagai pengelola, dia nggak nanggung resikonya. Siapa yang nanggung resiko? Pesertanya, nasabahnya masing-masing. Ya, bareng-bareng maksudnya. Nah, kalau ada kelebihan surplus, di konvensional itu semua milik perusahaan karena Prudential yang mengelola resikonya. Tapi syariah, sebagian dikembalikan dana baru, sebagian diberikan ke peserta, dan sebagian diberikan ke pengelola. Nah, pengawasannya Bapak Ibu konvensional itu ada dari OJK, AAJI, dan internal, sementara di syariah ada OJK, ASI, Dewan Pengawas Syariah dari Majelis Ulama Indonesia dari MUI, dan ada internal. Pengelolaan investasi Bapak Ibu di syariah itu wajib berbasis syariah. Tapi kalau di konvensional nggak wajib berbasis syariah. Nah, terminologi juga tadi berbeda ya. Uang pertanggungan di syariah kita sebut dengan satuan asuransi, tertanggung kita sebut dengan peserta, dan branding kita sebut dengan kontribusi Bapak Ibu. Gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu jenis-jenis asuransi jiwa sebenarnya ada tiga. Ada tradisional, ada padi, dan ada kumpulan. Tapi hari ini kita hanya bahas yang padi dulu. Oke, ya. Sip. Oke, Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan mengenai proteksinya atau cukup jelas? Yuk, buat tulis di kolomnya Bapak Ibu. Cukup jelas atau ada pertanyaan habis ini? Cukup jelas ya. Oke, Pak Anan bilang cukup jelas, tapi tulisnya direct message nih ya. Mungkin Bapak Ibu nggak bisa lihat jadi. Oke, kalau Bapak Ibu cukup jelas, boleh dong tulis dulu di kolom chat jelas gitu. Jadi saya make sure Bapak Ibu benar paham di sini. Tapi kalau masih kurang jelas, boleh tulis pertanyaan. Oke, jelas, jelas, jelas Bapak Ibu sampai sini. Oke, jelas Bapak Ibu. Jelas ya sampai sini Bapak Ibu ya. Nah, mumpung masih pada buka kolom chat Bapak Ibu ya. Saya sama Bapak Ibu sekalian jawab pertanyaan saya ya. Nah, kita kan next nih Bapak Ibu ya. Kita sekarang masuk dari bagian ke investasi pada produk ID. Saya punya pertanyaan sih Bapak Ibu. Boleh dong Bapak Ibu tulis di kolom chat. Apa saja contoh investasi yang ada di Indonesia? Boleh. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Apa aja Bapak Ibu contoh investasi yang ada di Indonesia yang kita ketahui? Apa contohnya? Yuk, obligasi negara, betul. Apalagi Bapak Ibu, banyak tuh investasi ya. Saham, oke. Apalagi? Ya, dia bilang saham. Deposito, tanah, emas, ya betul. Kalau orang
Betawi apa tuh Bapak Ibu? Investasinya. Orang Betawi tuh tuan tanah. Investasinya apa Bapak Ibu? Di sini ada orang Betawi biasanya. Properti ya, iya betul Pak Vincent. Ya properti. Orang Betawi biasanya kontrakan, kos-kosan. Ya, itu investasi Bapak Ibu ya, bukan bukan roti buaya, beda. Bukan mau nikahan ya. Nah, apalagi nih? Ada obligasi, saham, deposito, tanah, emas, properti, apalagi? Banyak kan investasi yang Bapak Ibu ketahui. Nggak ada lagi Bapak Ibu nih yang jawab. Kripto, yes, betul Pak Adnan ya. Sekarang ada namanya kripto. Orang bilang itu investasi ya. Betul Bapak Ibu. Jadi investasi itu kan sebenarnya banyak ya. Di Indonesia tuh banyak banget. Kita tinggal pilih sesuai dengan eh, apa namanya profil kita masing-masing. Gitu kan ya. Nah, sebenarnya tujuan investasi apa sih? Ya Bapak Ibu, investasi kan tujuannya adalah untuk kita punya dana nih. Kita tempatin dalam satu tempat, satu aktivitas tertentu dalam satu jangka waktu. Harapannya kalau kita naruh paling ke 5 tahun gitu kan ya, ada keuntungan atau minimal ada peningkatan nilai satu investasi. Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita naruh, misalnya kita punya naruh punya uang gitu ya. Saya punya uang unit 10 juta. Saya masukin ke saham. Harapannya 5 tahun lagi unit itu bisa jadi 15 juta, bisa jadi 20 juta gitu Bapak Ibu. Ya jadi ada kelebihan peningkatan nilai satu investasi. Gitu harapannya. Nah, sebenarnya kalau misalnya emas itu masih agak abu-abu tuh Bapak Ibu ya. Memang masih dalam pembicaraan gitu. Emas itu sebenarnya ada yang bilang investasi, ada yang bilang bukan. Emas itu bukan peningkatan satu nilai, tapi dia mempertahankan nilai. Orang misalnya gitu, mempertahankan. Jadi sebenarnya yang jelek itu adalah rupiahnya Bapak Ibu, bukan bukan emasnya. Gitu kan ya. Kalau misalnya nih Bapak Ibu hari ini punya emas 5 gram misalnya gitu. Ya, hari ini punya emas 5 gram, sekarang 5 gram berapa sih Bapak Ibu? Sekitar 6 juta ya, kira-kira ya, 5 gram. Misalnya sekitar 6 juta. 6 juta kita beliin hari ini kita bisa beli TV. Jadi TV harganya 5 gram saat ini. Misalnya gitu ya TV apa LED LCD ya. Itu bisa harga 5 gram saat ini. Nah, tapi Bapak Ibu 10 tahun lagi harga TV tetap 5 gram. Tetap 5 gram. Cuman 5 gram 10 tahun lagi udah harga berapa? Bisa 10 juta, bisa 8 juta, nggak ada yang tahu Bapak Ibu bisa lebih mahal gitu kan ya. Tapi itu namanya mempertahankan nilai. Jadi kalau kita punya uang emas 5 gram, mau sekarang, mau nanti, mau 20 tahun lagi tetap bisa beli TV-nya satu. Bukan berarti kalau misalnya, oh sekarang 5 gram nih, 6 juta. 10 tahun lagi 5 gram jadi 10 juta, nah lah untung dong. Nggak untung gitu kan ya. Kan 5 gram tetap cuma bisa beli satu TV. Nggak jadi dua TV gitu kan ya, tetap bisa satu TV. Jadi dia mempertahankan nilai. Makanya Bapak Ibu kenapa sebenarnya gini, kayak contoh ya, misalnya kayak naik haji. Naik haji itu dari zaman Nabi dulu sampai zaman sekarang, itu sebenarnya 50 gram emas dasarnya ya. Jadi kalau sekarang kan ada haji furoda, haji plus haji apa segala macam itu apa namanya tambahan tambahan lah. Ya tapi kalau misalnya dasarnya orang naik haji ketika kuotanya sudah sesuai itu 50 gram emas sih. Ya, mulai dari zaman dulu, zaman Nabi apa Rasulullah pertama kali sampai sekarang pun masih 50 gram emas. Tapi kan emas zaman dulu sama rupiah zaman sekarang kan beda. Sama zaman 10 tahun lagi kan beda Bapak Ibu. Gitu. Jadi orang bilang kalau misalnya emas itu mempertahankan nilai gitu ya. Makanya masih abu-abu tuh ya. Emas ada yang bisa bilang investasi, ada juga emas itu dibilang bukan investasi. Namanya investasi ya tanah, properti, saham. Emang ada keuntungannya, ada peningkatan lah gitu. Nah, tapi itu gambaran Bapak Ibu ya, bahwa investasi itu juga tujuannya adalah kita pengen ada kenaikan satu nilai. Nah, kalau orang mau punya investasi, kan ada tujuan gitu ya. Misal contoh, saya, nah lah, saya punya uang 100 juta misalnya nih. Ada bapak-bapak, dia punya istri, punya anak, misalnya gitu contoh ya. Bapaknya ini bilang, nah lah saya punya uang 100 juta, sekarang anak saya umur 3 tahun. Ya, 100 juta ini saya pengen buat anak saya nanti kuliah. Gitu, sekarang anak saya 3 tahun. Masih 15 tahun lagi dia kuliah. Itu kan ya. Nah, kalau sekarang anak saya sekolahin kuliah, 100 juta cukup bisa sampai lulus S1. Gitu kan ya. Tapi kalau anak saya kuliah nanti 15 tahun lagi,
100 juta nggak cukup karena inflasi. Kan simpel lagi tuh Bapak Ibu. Nah, jadi lah saya pengen pertama 100 juta ini saya proteksi dulu ya dengan punya asuransi. Bagaimanapun mau saya sakit, mau saya kecelakaan, mau saya meninggal dunia, anak saya tetap sekolah karena saya punya 100 juta ini. Misalnya gitu kan diproteksi Bapak Ibu. Nah, yang kedua, tujuannya apa? Oh, 100 juta itu buat saya misalnya anak saya sekolah nanti 15 tahun lagi. Ya. Nah, sebenarnya kalau investasi itu tuh orang pasti dapat keuntungan nggak sih? Gitu ya. Nah, balik lagi Bapak Ibu disclaimer di awal ya. Namanya investasi itu tidak ada yang pernah menjamin. Itu di highlight kuning, di stabilo kuning Bapak Ibu. Ya. Nggak ada yang pernah bisa menjamin namanya investasi itu berapa kenaikannya. Bukan ya? Misal, saya punya uang 10 juta, saya masukin saham, unitnya 10 juta, gitu kan ya. Nah, ada nggak yang bisa menjamin tahun depan jadi 11 juta? Nggak ada yang bisa menjamin. Bisa jadi 11 juta bisa, 11 juta 500 bisa, jadi 10 juta 500 juga bisa, turun gitu kan. Bisa jadi 15 juta juga bisa. Nggak ada yang pernah bisa menjamin, saya jamin. Kalau kamu naruh uang di saham 10 juta, tahun depan udah pasti 11 juta. Nggak ada yang bisa menjamin. Karena kan investasi itu kan tergantung dari putaran ekonomi di Indonesia gitu kan atau mungkin di dunia gitu. Nah, makanya Bapak Ibu dalam investasi penting untuk melihat 5 hal ini. Pertama, tujuan. Tujuannya buat apa? Oh, 15 tahun lagi saya pengen anak saya kuliah. Oh, 10 tahun lagi saya pengen punya rumah kedua. Oh, 5 tahun lagi saya pengen naik haji, misalnya gitu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, saya pengen naik haji. Makanya tujuannya tuh apa? Nah, tujuan itu nyambung sama yang nomor 2, jangka waktu. Berapa tahun? Bapak Ibu, investasi itu ya kuncian awalnya adalah kalau mau investasi itu adalah minimal 5 tahun. Jadi kalau mau berinvestasi itu minimal naruh satu uang itu atau satu aset itu dalam waktu 5 tahun itu nggak akan dijual. Jadi misalnya saya punya uang 50 juta. Saya pastikan 50 juta itu dalam 5 tahun ke depan itu nggak akan dipakai. Baru investasi ini. Jangan uang 50 juta ini mau diinvestasiin tahun depan diambil. Itu belum berkembang besar udah diambil. Jadi kayak buah belum berbuah udah dipetik gitu Bapak Ibu. Ya, investasi itu jangka waktunya minimal 5 tahun. Jadi mau itu dalam bentuk emas, mau dalam bentuk properti aset atau segala macam, pastikan 5 tahun ke depan itu nggak akan dijual. Itu baru investasi yang cakep, gitu ya, cakep gitu ya Bapak Ibu. Nah yang ketiga risiko. Sorry, bentar ya. Kalau misalnya apa tadi namanya resiko Bapak Ibu ya, resiko itu kan macam-macam. Tadi kan Bapak Ibu nyebutin investasi macam-macam ada deposito, ada saham, obligasi, properti tanah dan lain-lain ya. Nah, resiko itu kan ada yang resiko rendah, hasil rendah, resiko tinggi, hasil tinggi, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya high return, low risk, low return. Itu maksudnya apa? Misalnya gini resiko. Misalnya resiko rendah, hasil rendah. Contohnya apa? Deposito. Deposito itu kan ini Bapak Ibu, deposito itu kan misalnya deposito itu kan resiko rendah. Misalnya Bapak Ibu masukin uang 100 juta depositoin di bank. Bank itu bilang bunganya tahun depan 2%, gitu ya. Nah, tahun depan itu udah pasti 2%. Ya nggak resikonya itu rendah. Jadi nggak mungkin dia turun jadi 1% atau naik jadi 3% gitu. Nggak naik turun gitu Bapak Ibu. Ya udah pasti 2%. Mungkin hasilnya bisa lebih, bisa kurang, bisa 2,5% atau 1,75% gitu misalnya. Tapi yang dikasih sama bank itu 2%. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi itu low risk, resiko rendah. Nggak berisiko untuk turun tiba-tiba jadi 1%, nggak berisiko turun. Tapi hasilnya juga rendah, ya cuma 2%. Gitu. Itu deposito contoh. Ada obligasi yang menengah, ada saham yang tinggi, high risk high return. Saham itu kalau untung banget, kalau rugi banget. Maka disebut high risk high return. Dia apa bahasanya fluktuatif, naik banget, turun banget. Jadi misalnya nih, saya masukin uang unit 10 juta di saham, gitu ya. Nah kemudian saya tahun depan tiba-tiba dia jatuh, nah lah dia rugi, jatuh jadi dari 10 juta jadi tinggal 4 juta, nah gitu. Tapi saya paham, saham itu nanti akan perlahan-lahan naik gitu kan ya. Mulai tahun kedua, tahun ketiga dia mulai naik, dan seterusnya tahun ke-10 hasilnya malah lebih besar. Jadi kalau saham itu bisa, kalau untung banget, rugi banget. Makanya
resikonya tinggi, bisa naik turun. Tapi kalaupun untungnya bisa tinggi juga. Nah, itu tergantung. Nah, ada nggak yang resikonya rendah, kayak deposito, tapi hasilnya tinggi? Nggak ada, Bapak Ibu ya. Semua ada pro kontranya, gitu ya. Nah, yang keempat juga tadi jenis investasi. Kalau jenis investasi tadi kita udah lihat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah sebutin ada obligasi, saham, sukuk dan lain-lain. Nah, nomor 5 pajak. Kan investasi itu kan ada yang kelola. Yang kelola itu kan butuh komisi. Komisi itu dari pajak. Ada buat bayar pajak itu untuk membayarkan orang-orang yang memang mengelola investasinya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu makanya penting untuk memilih dana investasi. Nah, sekarang kita bahas mengenai kalau nasabah punya asuransi, kan ada kantong investasi. Ya, pastikan ketika nasabah dia itu ingin membeli PAID, nasabahnya itu paham investasi, minimal dia paham deposito, minimal. Jangan sampai nasabah sama sekali nggak tahu mengenai investasi, dia nggak tahu namanya investasi itu ada pendapatan dana dalam satu waktu, dia nggak tahu misalnya tuh tahun PAID, bubar Bapak Ibu ya. Kalau emang nasabahnya nggak paham investasi, kasih tradisional yang udah lebih pasti. Tapi kalau paham investasi, sebenarnya lebih enak kalau paham investasi karena di investasi itu kita bisa otak-atik, hasilnya bisa lebih tinggi ya, gitu ya. Nah tadi investasi itu ada 3 profil Bapak Ibu ya. Ada konservatif yang rendah, low risk low return. Ada moderat yang sedang, ya kayak obligasi, sukuk gitu ya. Ada agresif yang tinggi, kayak saham, high risk high return. Jadi ada 3. Nah nasabah ini tipe yang mana? Gitu. Nah itu yang kita cari Bapak Ibu di sini, gitu ya. Nah ini dia Bapak Ibu. Ini adalah eh, fund atau investasi di produk kita yang PNG, yang konvensional. Jadi Bapak Ibu ketika nasabah beli produk PNG, nasabah kan memilih investasi. Investasi itu dia boleh pilih mau masukin ke investasi jenis fund yang mana. Rupiah cash fund, fixed income fund, managed fund, equity fund gitu ya. Kalau hijau dia low risk low return, mirip kayak deposito ya. Resikonya rendah tapi hasilnya juga rendah. Ya, menengah menengah ya menengah, kalau tinggi ya berarti tinggi. Resiko tinggi, hasil tinggi. Ini yang equity ini dia hasil tinggi-tinggi Bapak Ibu, tapi ingat resiko juga tinggi. Kalau dia rugi rugi banget. Nah, jadi disesuaikan. Nah, sesuainya apa nah, Mak? Disesuaikan pilihan itu sesuai dengan profil nasabah. Nasabah itu seberapa paham dia tahu soal investasi. Kalau emang misalnya nasabah saya pahamnya deposito ya, yang nggak begitu paham nama investasi, ya udah kasih dulu aja warna hijau, coba dulu. Yang pro rupiah cash fund. Nanti kalau dia udah mulai paham investasi, dia boleh kok naik ganti ke yang fixed income fund yang warna kuning. Kalau dia benar-benar paham investasi, lebih paham lagi, ya dia bisa naik ke yang warna merah. Atau misalnya Bapak Ibu ketemu sama nasabah yang emang udah bisa main saham, kayak gitu. Dia udah tahu namanya eh, seperti ini. Ya dia boleh pilih yang mana aja. Oke. Nah kalau yang syariah Bapak Ibu, ini kita ada 5 fund. Ya, sama profilnya ada hijau, kuning, merah juga. Tapi dia di sini fundnya tipenya ada 5 jenis-jenis. Gitu ya. Nah, kalau dijabarin Bapak Ibu kita bisa lihat seperti ini. Ya, ini kalau dijabarin. Jadi di sini Bapak Ibu ya, kalau misalnya nasabah ini dari yang resiko paling rendah dari resiko paling rendah. Ada nomor 1 rupiah cash fund. Ada nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai yang paling resiko paling tinggi, hasil paling tinggi itu adalah yang nomor 6 USD Global Tech Equity Fund. Gitu ya. Jadi sesuaikan baca seperti itu. Oke. Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan belum? Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat. Kalau nggak ada Bapak Ibu silakan tulis lanjut. Saya pengen Bapak Ibu cek ombak di sini. Kalau sudah cukup jelas boleh tulis lanjut Bapak Ibu. Kalau kalau ada pertanyaan boleh tulis pertanyaan. Saya ambil izin minum sebentar ya. Oke, yang jawab lanjut cuma 2 nih. Pak Adnan, Bu Laniwati doang. Yang lain man. Lanjut apa ada pertanyaan Bapak Ibu?
Gimana Bapak Ibu sampai sini? Lanjut atau ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Belum ada pertanyaan sampai sini. Oke, sip Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi nih Bapak Ibu. Kita ada pilihan alokasi dana. Jadi kan di sini kan pertanyaannya adalah terus Nahla tahu dari mana nasabah saya itu profilnya apa? Apakah dia profilnya rendah, sedang atau tinggi? Gitu kan ya. Mana saya tahu nasabah saya itu seberapa paham soal investasi. Gitu kan ya. Saya kan nggak tahu nasabah saya itu udah paham deposito, apa pahamnya saham, apa pahamnya sukuk gitu kan ya. Nah, saya kan nggak tahu dia seberapa paham. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Prudential punya questionnaire-nya ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan apa namanya polis asuransi di Blue Force, Bapak Ibu di sini ada apa namanya satu formulir namanya formulir mengerti kebutuhan Anda. Jadi ya. Nah, formulir tersebut Bapak Ibu itu akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar investasi mengenai seberapa paham sih kamu tuh paham soal investasi, nasabah maksudnya. Ya, contoh, jenis investasi yang sudah dimiliki nasabah apa? Sejauh mana pengetahuan Anda terkait investasi, tujuan investasi, ada case tahun-tahun 1998, 2008, dan lain-lain. Sejauh mana pengalaman investasi, dan lain-lain. Nah, nanti, itu kan kayak kuis Bapak Ibu ya. Nanti ada, setelah dijawab semua, ada di akhir, ada jawabannya. Gitu ya. Oh, profil risiko Anda adalah moderat. Oh, nasabah saya profil risikonya moderat. Moderat itu menengah. Menengah itu yang warna kuning. Kan ya. Nah, yang kuning di PNG itu ada dua. Ada rupiah cash and bond fund, ada rupiah managed fund. Ya udah tinggal pilih nasabahnya yang mana. Gitu. Jadi di formulir tersebut, di marketing kebutuhan tersebut, Bapak Ibu, kita bisa ngecek nasabah kita itu sebenarnya dia profil itu apa. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak pusing-pusing juga untuk menebak-nebak nasabah saya kira warna merah, kuning, apa hijau nih. Gitu ya, enggak. Oke. Nah, penting Bapak Ibu ya untuk pilih fund atau investasi sesuai dengan resikonya. Jangan berbeda. Jangan nasabahnya dia profilnya itu adalah misalnya konservatif, yang hijau, yang rendah. Tapi dikasih fundnya yang merah. Nggak apa lah hasilnya bisa, soalnya warna merah hasilnya gede. Iya, tapi resiko juga gede. Kalau nasabahnya nggak paham, nanti nasabah ngerasa dia dirugikan. Gitu ya. Jadi misalnya nasabah masuk uang unit 10 juta. Tapi masukinnya ke fund yang merah. Tapi dia nggak paham sebenarnya. Tiba-tiba unitnya jadi 6 juta. Wah, hilang 4 juta. Nah, sampai bingung, marah-marah. Ini kok bisa hilang 6 juta, 4 juta kemana? Begini, begini, begini. Padahal kan kami investasi. Nanti bisa turun, bisa naik lagi, dan segala macam. Gitu ya. Nah, dan Bapak Ibu saya juga disclaimer dan notes banget bahwa informasikan nilai tunai itu tidak pernah ada yang dijamin. Nilai hasil investasi itu nggak ada yang pernah bisa dijamin. Ya, perkiraan ada range antara mungkin investasinya kenaikannya antara 1 sampai 5 juta gitu kan ya. Kemungkinan bisa, tapi nggak bisa pas banget gitu ya. Saya jamin naiknya 2 juta nggak bisa gitu. Gitu ya. Jadi nilai tunai itu bukan jamin. Oke, ya. Oke, nah Bapak Ibu, itu kita bahas sudah masing-masing kantongnya. Jadi ada kantong proteksi sendiri dan ada kantong investasi sendiri. Nah, sekarang kita gabung Bapak Ibu. Ada kantong investasi dan proteksi. Maksudnya proteksi dan investasi. Oke. Nah, jadi dua kantong. Dua kantong ini kita gabungin Bapak Ibu, ya. Ada kantong proteksi dan ada kantong investasi ini. Kita gabungin jadilah PAIDI, ya. Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi selalu ada dua kantong. Nah, proteksi itu gunanya adalah untuk proteksi si apa namanya keuangan tersebut Bapak Ibu. Ada manfaat asuransi dasar seperti PNG, PIA. Ada manfaat asuransi tambahan seperti Prowell Health. Tapi Prowell Health ini hanya bisa ditambahkan di PNG aja. Nah, jadi kalau orang mau beli manfaat tambahan, harus beli manfaat asuransi dasarnya dulu. Jadi orang harus beli PNG dulu, baru bisa beli Prowell Health, Bapak Ibu. Nggak bisa beli cuma Prowell Health doang, karena itu tambahan. Oke? Nah, kemudian kalau investasi, itu memberikan potensi hasil investasi. Jadi, investasi itu kan ada hasilnya Bapak Ibu. Tujuan utamanya sebenarnya untuk menjaga keberlangsungan polis dulu Bapak Ibu. Jadi, kalau nasabahnya ini, ah, apa namanya,
harus membayarkan biaya asuransi, tapi dalam kondisi dia tidak bisa membayarkan asuransi, sebenarnya biaya asuransi itu bisa dibayarkan dari investasi. Gitu. Jadi kalau di investasi sebenarnya lebih baik itu jangan diambil-ambil dulu. Ya minimal juga 5 tahun supaya terbantu dengan baik dan menjaga polisi dulu. Gitu ya. Nah, jadi produk PAID itu Bapak Ibu, produk PAID itu jangka panjang sampai 99 tahun. Bayarnya juga sampai 99 tahun Bapak Ibu. Gitu ya. Dan nilai tunai adalah produk PAID itu berfungsi menjaga keberlangsungan jangka panjang. Nah, Bapak Ibu di sini juga kita mau informasikan ya, bedakan antara asuransi dengan tabungan. Ya, kalau dulu ini banyak nih oknum-oknum yang menganggap bahwa asuransi itu kayak nabung. Itu salah besar Bapak Ibu ya. Tapi itu kan oknum dulu Bapak Ibu. Jadi seperti itu kan ya, tapi itu sebenarnya salah. Kita bilang itu zaman jahiliyah. Zaman yang nggak bisa diulang lagi Bapak Ibu ya. Nah, cuman tabungan tuh beda sama investasi. Kalau nabung itu nyimpan dana. Kita nyimpan dana di bank 10 juta. Setahun kemudian kita ambil tetap 10 juta. Gitu kan. Nah, namanya juga nyimpan dana. Kalau investasi itu mengembangkan dana Bapak Ibu. Dalam asuransi ada investasi. Investasi itu mengembangkan dana. Kita masukin uang 10 juta ke saham. Tahun depan bisa jadi 10 juta 500, bisa jadi 11 juta, bisa Bapak Ibu. Ada pengembangan dananya, gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Tabungan sama asuransi itu beda. Kalau emang asuransi kayak nabung, kenapa ada instansi bank dan ada instansi asuransi? Kalau emang nyata sama, aktivitasnya gabungin aja, kan gitu. Nyata kan bukan. Bank itu buat nabung, asuransi itu buat proteksi dan investasi, gitu kan ya. Jadi itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Jadi udah nggak bisa tuh bilang sama nasabah, oh iya asuransi itu kayak nabung. Begitu bilangnya kayak, Bu, Ibu pokoknya setor aja setahun itu 10 juta. Nanti dalam 15 tahun uang Ibu bisa balik. Balik dari mana? Gitu kan ya. Nggak ada namanya premi balik tuh nggak ada Bapak Ibu. Yang dikembalikan itu adalah nilai tunai. Tapi nilai tunai itu kan adalah hasil dari pengembangan. Bukan premi yang dikembalikan. Jadi premi itu nggak akan balik. Premi yang dibayarkan itu untuk bayar macam-macam. Bayar proteksi, bayar investasi, biaya admin, biaya akuisisi, ubaya ini, dan lain-lain. Premi itu bukan akan habis ketika dibayarkan. Nah, tapi ada nilai tunai yang bisa diambil oleh nasabah. Itu bukan premi. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, udah nggak boleh lagi Bapak Ibu ya disebut PAID itu disebut dengan tabungan. Ya, asuransi namanya kayak tabungan. Enggak. Udah haram dibilang. Ya, gitu ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, karakteristik PAID Bapak Ibu, kan asuransi PAID itu ada syariah, ada konvensional. Produknya komprehensif, fleksibel, ya bisa jangka panjang. Ada dua jenis asuransinya. Makin banyak asuransi yang diambil, makin banyak manfaatnya, makin besar preminya, pasti gitu. Ada manfaat tambahan atau tersebut dengan riders, dan bedanya kalau di PAID itu, jenis investasi itu bisa diotak-atik sama nasabah. Ya, kalau tradisional, ada beberapa tradisional yang ada nilai tunai juga. Tapi hasil nilai tunai itu tidak bisa diotak-atik sama nasabah. Pokoknya nasabah dapat apa yang dikasih sama Prudential tradisional. Jadi kalau di PAID, nasabahnya bisa pilih investasi sendiri, pindah-pindahin, ditarik, di top up, bebas. Gitu ya. Nah, tipe-tipe juga asuransi PAID Bapak Ibu, tipe asuransi PAID ada dua, tergantung dari cara bayarnya. Ya, ada asuransi PAID yang premi tunggal, cara bayar cuma sekali. Sekali punya polis di awal, dia bayar gede, misalnya 200 juta gitu ya. Udah setelah itu dia nggak perlu bayar premi lagi, manfaatnya berjalan sampai 99 tahun. Gitu ya. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu untuk yang berkala itu yang bayar setiap tahun, setiap bulan gitu ya, itu yang berkala. Gitu. Oke. Nah, biaya-biaya Bapak Ibu. Dalam satu premi PAID itu, dalam itu ada biaya macam-macam. Ada biaya awal, ada biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini adalah biaya operasional Prudential. Jadi biaya yang dikasih ke Prudential buat bayar operasional. Ada biaya pengelolaan dana buat investasi. Ada biaya administrasi. Tapi kalau bayar pakai auto debit, ya free, nggak pakai biaya administrasi. Dan ada biaya asuransi. Nah, Bapak Ibu, dari semua ini, yang bikin berbeda setiap orang itu adalah biaya asuransi. Nah,
Biaya asuransi ini yang dihitung sama underwriting ketika Bapak Ibu mengajukan pengajuan polis. Gitu kan ya. Biaya asuransi setiap orang tuh beda-beda karena setiap orang itu punya resiko beda-beda. Ya, tergantung dari kondisinya. Semakin beresiko seseorang akan semakin mahal biaya asuransinya. Kalau biaya asuransi mahal, berarti dalam premi tersebut makin mahal. Ya, contoh dari usia. Orang yang pastinya kalau orang sudah lansia, udah umur 50 tahun baru punya asuransi, pasti preminya lebih mahal dibanding orang yang berusia 25 tahun. Kan gitu ya. Kan 25 tahun kan biasanya belum banyak penyakitnya dibanding 50 tahun. Oke. Kemudian kondisi kesehatan nasabah. Nasabah kalau nasabah yang dia sudah punya penyakit, ya pasti akan lebih mahal biaya asuransi dibandingkan tidak. Apalagi penyakitnya kalau sudah penyakit misalnya asma, sakit jantung, sakit ginjal, sakit lambung, gitu ya, plus sakit-sakit onderdil badan, gitu, onderdil isi perut nih Bapak Ibu ya. Ya udah pasti biaya asuransi lebih mahal dibanding orang yang masih muda nggak ada penyakit, ya. Terus onderdilnya masih bagus-bagus, pasti biaya asuransi lebih murah. Orang yang merokok biaya asuransi lebih mahal daripada yang tidak. Resiko pekerjaan, orang yang bekerja di lapangan, di offshore, tambang minyak, kemudian di lapangan Bapak Ibu, biaya asuransi lebih mahal daripada orang yang kerjanya di kantoran. Faktor lainnya apa? Hobi. Orang yang hobinya diving, panjat tebing, gitu ya, ekstrim-ekstrim kayak gitu, biaya asuransi akan lebih mahal daripada orang yang hobinya itu cuma main catur, gitu Bapak Ibu ya. Nah, jenis kelamin Bapak Ibu. Tapi boleh dong tulis di kolom chat, saya sambil cek ombak lagi. Nih, yuk silakan open chatnya Bapak Ibu. Boleh jawab pertanyaan saya di kolom chat. Mahalan mana Bapak Ibu? Perempuan atau laki-laki di asuransi? Nah, mahalan apa Bapak Ibu? Pak Atan bilang perempuan. Pak Atan, boleh dong tulisnya jangan direct message di meeting room aja, biar semua pada lihat ya. Pak Atan bilang perempuan, kenapa? Bapak Ibu, kalau perempuan kenapa? Kalau laki-laki kenapa? Yuk, boleh tulis di kolom chat. Kalau Kak Astri juga bilang perempuan. Kenapa perempuan Kak Astri? Perempuan ada melahirkan, ada kandungan. Oke, mantap. Apalagi resiko lebih tinggi kalau kata Kak Astri, ya. Apalagi Bapak Ibu, kenapa nggak laki-laki? Laki-laki itu kan pekerja. Resiko bukannya juga tinggi kalau misalnya dia bekerja di luar. Nah, bingung kan Bapak Ibu? Jadi jawabnya pada perempuan nih Bapak Ibu, ya. Yang lain mana nih? Yang lain belum jawab. Kalau Kak Redi bilang laki-laki, karena mayoritas pekerjaan memerlukan beban berat, diambil mayoritas pada laki-laki. Oke, mantap ya. Jawabannya adalah Bapak Ibu, tergantung asuransi. Tuh kan Nahla katanya, tapi pertanyaan perempuan atau laki-laki. Tergantung asuransinya Bapak Ibu. Jadi, kalau asuransi jiwa meninggal dunia lebih mahal laki-laki, asuransi kesehatan lebih mahal perempuan. Kenapa? Karena betul, kalau laki-laki itu Bapak Ibu, kalau laki-laki gini, kalau menurut sesuai dengan gambaran penduduk Indonesia, laki-laki itu lebih cepat meninggal dunia daripada perempuan. Kalau perempuan itu lebih sering sakit, tapi nggak meninggal-meninggal, gitu istilahnya. Jadi dia laki-laki lebih cepat meninggal, perempuan lebih sering sakit. Karena betul kata kayak tadi Kak Nan bilang, perempuan itu melahirkan, ada kandungan, ada Mungkin percaya Bapak Ibu sekalian penasaran destinasi berikutnya kemana? siapa tuh yang double zoom ya? Suaranya Pak Rusli. Oke. Nah, jadi betul Bapak Ibu ya, kalau laki-laki, kalau perempuan itu kan tadi ada melahirkan, menyusui, menstruasi, menopause ya. MMM itulah mengomel, memarah-marahi juga ya. Jadi memang kita memang sering sakit perempuan, wajar.
Tapi biasanya perempuan itu lebih lama hidupnya. Laki-laki jarang sakit, tiba-tiba meninggal dunia. Sebenarnya saya relate karena ya saya kakek saya udah meninggal, tapi nenek saya hidup semua dalam kondisi ada yang sakit, ada yang sehat. Kalaupun yang sehat, sehat juga udah penurunan, udah sakit juga sebenarnya, gitu ya. Jadi itu kondisi seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi asuransi itu adalah dia memang secara secara biaya asuransi kalau belinya kesehatan lebih mahal lah perempuan, kalau jiwa lebih mahal laki-laki. Nah jadi gitu Bapak Ibu, beda-beda tuh karena usia begini, jenis kelamin begini, kondisi kesehatan begini, resiko keluarga. Nah itulah yang akhirnya dihitung sama underwriting tuh yang bikin lama dihitung Bapak Ibu. Ada anak muda usia 25 tahun punya asuransi, dia beli asuransi gitu ya. Nah kemudian dia sehat, nggak ada penyakit, usia masih muda, ya nggak ada tanggungan, tapi merokok, tapi tiap hari minum minuman bergula terus, gitu kan ya, kerja di kantoran soalnya, bisa gitu. Jadi berisiko juga. Tapi ada juga bisa lansia, usia 55 tahun lah, tapi dia sehat, gitu kan, yang nggak ada penyakit, dia olahraganya bagus, sama sekali nggak ada di medical check up bagus semua. Intinya dia sehat, tapi udah lansia Bapak Ibu. Resikonya juga ada. Tapi kan resiko muda merokok sama resiko lansia sehat kan beda resikonya, tapi sama-sama beresiko. Nah, maka setiap orang itu biaya asuransi akan berbeda. Even orang kembar sekalipun tuh biaya asuransi bisa beda Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, itulah yang dihitung. Jadi makanya setiap orang biaya asuransi itu bisa berbeda. Itu nantinya premi setiap orang juga akan berbeda. Gitu ya. Itu biaya asuransi Bapak Ibu. Oke? Sip. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk produk PAID ini pahami produk PAID-nya, gali kebutuhan nasabahnya, kenali dulu nasabah ini resiko investasi kemana. Apakah dia tipe yang hijau rendah, menengah kuning, apa tinggi yang merah, gitu ya. Informasikan resiko investasinya. Oke? Nah, tadi kita udah bahas Bapak Ibu ya konservatif, moderat, dan agresif ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke customer segmentation dan vulnerable customer. Jadi, secara segmen Bapak Ibu ya memang di sini PAID ini Bapak Ibu secara premi atau kontribusi itu memang lebih tinggi dibanding tradisional. Tapi PAID itu lebih lengkap ya. Oke. Jadi segmentasi Bapak Ibu ya, tadi PAID itu dia masuk dalam segmentasi mass affluent sampai HNW, high net worthing ya. Mass affluent itu adalah nasabah yang memiliki pendapatan di atas 10 juta per bulan ke atas. Itu baru lebih cocok ditawarkan orang oleh produk ID karena secara premi dia memang lebih besar. Ya, ya. Tapi nah terus gimana kalau saya ketemu nasabah yang dia mass market emerging, punya pendapatan di bawah 10 juta per bulan, gimana dong Ahmad? Ada tradisional, ya. Jadi produk di Prudential Bapak Ibu ini mencakup untuk semua segmentasi. Kita punya semua produk masuk dalam semua segmen. Nah, makanya produk di Prudential banyak karena kita masuk ke semua segmentasi. Dasarnya semua orang itu butuh asuransi Bapak Ibu. Tapi kan kemampuan seseorang, kebutuhan seseorang beda-beda, disesuaikan, gitu ya. Nah, segmentasi juga Bapak Ibu, nasabah yang tepat ditawarkan PAID itu adalah pemegang polis berusia 18 tahun kalau sudah nikah atau 21, maksimal 70. Ya, tetanggungnya berusia satu hari sampai 75 tahun. Nasabah mampu bayarkan premi lebih tinggi, butuh asuransi jiwa dikaitkan dengan investasi, butuh asuransi jangka panjang, produknya lebih lengkap dan fleksibel, nasabah memiliki pendapatan di atas 10 juta per bulan, kan ya. Dan nasabah warga negara Indonesia paham bahasa Indonesia. Yang kurang tepat ya sebaliknya. Usia 76 udah nggak bisa Bapak Ibu ya. Pendapatannya di bawah 10 juta per bulan, lebih ke kurang tepat Bapak Ibu. Ya, atau warga negara asing. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi ketika nasabahnya dia ingin jadi pemegang polis, ada pendidikan dan pendapat tertentu untuk bisa menjadi dapat pemegang polis PAID. Ya, kalau nasabahnya memiliki pendapatan, nasabahnya dia lulusan S1, lulus S1 ya, punya ijazah S1, maka dia pendapatannya 10 juta per bulan minimal. Kalau dia SMA, minimal 25 juta per bulan. Kalau dia SMP, minimal 50 juta per bulan, Bapak Ibu. Kalau SD, mohon maaf, dia belum dapat menjadi pemegang polis. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan si nasabahnya. Sesuai dengan pendidikan dan pendapatan nasabahnya, Bapak Ibu. Gitu. Ya. Oke.
Kemudian Bapak Ibu di sini ya, vulnerable customer juga ada namanya vulnerable customer. Vulnerable itu adalah artinya rentan, riskan. Jadi ada beberapa nasabah-nasabah yang memang dia itu rentan, dia riskan dan membutuhkan dukungan dan perhatian lebih ketika kita menawarkan asuransi kepada nasabah dengan kondisi seperti ini. Yang pertama, secara pendapatan, ya. Tadi kan ada nasabah yang memiliki pendapatan rendah, tapi preminya terlalu besar. Cenderung nggak bisa bayar selanjutnya. Cenderung polisnya gampang lapse. Ya, Bapak bisa bayangin misalnya, ada nasabah, kan di sini kan kalau lulusan S1 minimal 10 juta pendapatannya. Misalnya, Bapak Ibu ketemu nama nasabah, dia orang fresh graduate lulusan S1 di Jakarta. Gajinya UMR misalnya gitu. UMR kan gaji itu kan sekitar 5 juta Bapak Ibu, gitu ya. Nah, tapi ditawarkan produk asuransi PAID. Preminya sebulan 1 juta. Itu ngap loh Bapak Ibu yang ngos-ngosan bayarnya. Gaji cuma 5 juta, tapi bayar preminya 1 juta karena dia punya PAID. Misalnya gitu. Akhirnya apa? Kalau pendapatannya dalam kondisi itu nggak sinkron sama preminya gedean dibanding pendapatan. Akhirnya dia malah kemampuan untuk membayarkan premi secara berlanjutan itu kurang. Gampang lapse polisnya. Kalau lapse yang rugi siapa? Nasabahnya rugi, Bapak Ibu kena resistensi gitu ya. Jadi balik lagi sebenarnya disesuaikan aja. Terus gimana kalau saya ketemu nasabah fresh graduate gaji UMR 5 juta. Ada produk additional Bapak Ibu yang secara premi lebih terjangkau. Itu dulu. Nanti kalau dia pendapatannya naik di atas 10 juta baru tawarkan lagi yang PAID gitu. Jadi disesuaikan. Gitu ya. Oke, kemudian pendidikan. Kita kan juga bisa menerima nasabah yang tingkat pendidikannya memang cenderung lebih rendah gitu ya. PD SMP atau SMA gitu ya. Nah, pastikan aja Bapak Ibu ya ketika nasabah itu paham prosedur asuransi, resiko dan ketentuan. Nah, kemudian juga keluarga dengan bahasa. Nasabah itu wajib bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Polis kita bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu artinya bahasa Jakarta Bapak Ibu ya. Karena kan banyak WNI yang nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi bisa bahasa Aceh, bahasa Padang, bahasa Jawa. Tapi benar-benar nggak bisa bahasa polis gitu kan. Ada yang seperti itu daerah-daerah. Nah, kita pastikan ketika nasabah jadi pemegang polis, dia paham bahasa Indonesia. Ya. Sorry. Kemudian usia, udah pasti dong. Nasabah yang di atas usia 60 tahun udah pasti rentan, riskan. Secara penglihatan udah kurang buat baca polis, pendengaran udah kurang dengar kita menjelasin. Jadi ketika ketemu sama nasabah yang dia sudah lansia, coba dijelaskan lebih pelan, lebih sabar, pakai bahasa yang lebih mudah dipahami. Gitu, ya. Nah, kemudian juga disabilitas Bapak Ibu, orang yang dengan disabilitas fisik, sensorik, mental, intelektual, pastinya butuh bantuan khusus dalam memahami produk dan ketentuan asuransinya. Gitu, oke? Sip. Nah, Bapak Ibu, next saya punya tutorial new sales journey PAID. Ya, ini ada satu video, ya. Saya mohon Bapak Ibu untuk perhatikan video ini, karena video ini adalah step by step. Gimana caranya Bapak Ibu untuk melakukan pengajuan polis asuransi di Prudential untuk PAID. PAID pengajuan itu nggak kayak tradisional. Kalau tradisional kan Bapak Ibu bikin ilustrasi, kemudian Bapak Ibu ilustrasi dilengkapi di propose, diajuin ke underwriting. Simple. PAID beda. Ada beberapa cara-cara dan saringannya dulu. Nah, saya punya satu video. Silakan kita tonton bersama-sama dan mohon diperhatikan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu pasti akan melewati proses ini ketika mengajukan polis PAID. Ya, silakan. Prudential menyambut baik penyempurnaan dari penetapan baru produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau bisa disebut sebagai PAID, yaitu Pruling Next Generation atau bisa disebut sebagai PNG, dan Pruling Next Generation Syariah atau bisa disebut sebagai PNG Syariah. Hal ini sejalan dengan aspirasi Prudential untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan lebih sejahtera, sehingga mereka bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Proses penjualan yang baru ini akan memberikan rasa aman dan nyaman baik bagi nasabah maupun tenaga pemasar, karena nasabah akan mendapatkan pemahaman yang baik terhadap produk yang dibelinya, dan tenaga pemasar juga dapat menjalankan alur penjualan sesuai dengan prosedur. Mari kita lihat proses penjualan PNG dan PNG Syariah. Pertama,
Input nama dan biodata calon pemegang polis pada menu PRULeads Anda dengan menekan tombol tambah prospek. Kemudian, isilah nama calon pemegang polis, nomor handphone, dan status feedback pada halaman ini. Lalu, klik tombol tambah prospek. Setelah itu, nama calon pemegang polis telah tersimpan pada PRULeads Anda. Saat ini, tenaga pemasar sudah bisa memulai membuat proposal. Selanjutnya, pada halaman mengerti kebutuhan calon nasabah, diminta untuk memilih siapakah yang akan diasuransikan. Pilihan pertama, calon tertanggung atau peserta sama dengan calon pemegang polis, dan pilihan kedua adalah calon tertanggung atau peserta adalah orang lain yang berbeda dengan calon pemegang polis. Berikutnya, tekan tombol proteksi jiwa dan investasi sesuai dengan alokasi premi untuk memilih produk PAIDI. Pak Budi, sebagai calon pemegang polis, Bapak perlu memahami benar pilihan jenis dan variasi produk yang ada, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Pada bagian mengerti kebutuhan Anda, terdapat pertanyaan baru dalam pengisian pertanyaan untuk menggambarkan ukuran profil risiko investasi yang calon pemegang polis terima. Lalu pada halaman selanjutnya, calon pemegang polis harus melengkapi informasi seputar perokok atau bukan perokok, tanggal lahir, pekerjaan, dan status pernikahan. Selanjutnya, calon pemegang polis harus melengkapi informasi jumlah tanggungan. Setelah itu, tenaga pemasar harus sudah mengetahui bahwa pendapatan calon pemegang polis minimal 10 juta rupiah per bulan untuk memilih produk PAIDI minimal. Setelah itu, akan muncul informasi data calon pemegang polis yang disertai hasil penilaian profil risiko investasinya. Di bawahnya, berisi informasi mengenai produk dasar, yaitu PRULink Next Generation atau bisa disebut sebagai PNG, dan manfaat produk tambahan yang bisa diambil calon pemegang polis. Kemudian, pilihan dana investasi akan muncul sesuai dengan penilaian profil risiko atau pilihan dana investasi yang risikonya lebih rendah. Contohnya, jika penilaian hasil risiko calon pemegang polis moderat, maka pilihan dana investasi yang akan ditampilkan adalah pilihan dana investasi risiko konservatif dan dana investasi risiko moderat. Profil risiko seseorang menggambarkan tingkat toleransinya terhadap risiko atau sejauh mana calon pemegang polis dapat menanggung risiko investasi tersebut. Informasikan definisi profil risiko konservatif, moderat, dan agresif kepada calon pemegang polis karena definisi ini akan menentukan pemilihan jenis dana investasinya. Pada halaman selanjutnya, calon pemegang polis menentukan berapa besarnya uang pertanggungan atau santunan manfaat, serta plan yang diinginkan bila mengambil manfaat tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro yang bisa disebut PPH Plus Pro. Setelah itu, halaman Quick Quote akan terbuka yang berisi informasi singkat mengenai uang pertanggungan atau santunan manfaat pada produk PNG dan PPH Plus Pro yang dipilih. Selanjutnya, pada ketentuan PAIDI, informasi definisi hasil penilaian profil risiko calon pemegang polis dibagi menjadi 3, yaitu konservatif, moderat, atau agresif. Lalu pada halaman Fun Fact Sheet, berisi penjelasan mengenai alokasi dana yang dipilih dan sesuai dengan profil risiko calon pemegang polis. Berikutnya, calon pemegang polis mengklik tanda persetujuan terkait produk yang direkomendasikan oleh tenaga pemasar. Berikutnya, tenaga pemasar harus memasukkan informasi calon pemegang polis, informasi calon tertanggung, serta beberapa dokumen lainnya pada formulir SPAJ. Selanjutnya, calon pemegang polis harus menyetujui pernyataan produk yang direkomendasikan dengan membaca ketentuan pernyataan ilustrasi penjualan, pernyataan pemegang polis pada formulir SPAJ,
surat dan ketentuan kepatuhan pelayanan konsumen dan perikatan, serta ketentuan pertanggungan manfaat meninggal dunia karena kecelakaan sebelum polis diterbitkan. Jika calon pemegang polis menyetujui seluruh pernyataan dan ketentuan tersebut, klik pada kotak yang disediakan. Terakhir, tenaga pemasar dapat melihat menu daftar proposal untuk pengajuan ilustrasi yang telah dibuat dan dikirimkan kepada calon pemegang polis. Contohnya, status saat ini adalah menunggu nasabah untuk pengisian deklarasi video, formulir PAID, serta rekaman suara. Pak, tadi kita telah membuat ilustrasinya. Selanjutnya, Bapak akan menerima link SMS untuk melakukan konfirmasi dan persetujuan terhadap produk PAID yang telah Bapak pilih. Silahkan klik link tersebut untuk dapat tersambung kepada halaman web melalui browser yang biasanya Bapak gunakan. Setelah halaman web terbuka, Bapak harus login terlebih dahulu dengan memasukkan nomor telepon dan tanggal lahir yang sesuai saat mendaftar Proofforce. Berikutnya, pilih kode negara. Lalu, masukkan nomor telepon yang dimulai dengan angka 8 dan seterusnya. Pada ketentuan PAID terbaru, calon pemegang polis diwajibkan untuk menyaksikan video penjelasan PNG atau PNG syariah yang dipilih dan manfaat tambahan yang diambil jika ada. Kemudian, masukkan tanda checklist pada kotak pernyataan agar calon pemegang polis lebih memahami dan lebih mengerti tentang PNG atau PNG syariah yang diinginkannya. Halo, di video ini saya akan memandu Anda untuk menjelaskan produk asuransi unggulan dari PT Prudential Life Assurance bernama Asuransi Jiwa Prulink Next Gen atau Prulink Next Gen. Prulink Next Gen adalah produk asuransi jiwa Assurance bernama Pro Prime Healthcare Plus Pro atau PPH Plus Pro. Produk ini bisa Anda dapatkan jika Anda memilih produk asuransi dasar yang dikaitkan dengan investasi. Calon pemegang polis wajib mengisi pernyataan pemahaman produk PNG yang terdiri dari fitur PNG, memahami biaya-biaya yang ada pada produk PNG, dan nilai serta risiko investasi. Jika calon pemegang polis menjawab tidak pada salah satu pernyataan PNG, maka muncul pop-up informasi agar menghubungi tenaga pemasar untuk dijelaskan kembali. Jika calon pemegang polis telah setuju pada formulir PAID tersebut, klik kolom pernyataan dan melakukan tanda tangan. Pada halaman selanjutnya, calon pemegang polis merekam pernyataan suara sesuai dengan kalimat yang sudah tersedia. Pada hari ini, Selasa 24 Januari 2023 pukul 11.33, serta saya setuju surat pengajuan asuransi jiwa saya untuk diproses lebih lanjut. Berikutnya, calon pemegang polis memastikan kembali telah menyelesaikan persyaratan seperti menyaksikan video penjelasan produk, formulir pernyataan PAID, dan rekaman pernyataan suara. Setelah seluruh kelengkapan disubmit, calon pemegang polis akan menerima kode OTP melalui SMS dan diminta untuk memasukkan kode OTP tersebut pada halaman website. Kemudian, klik submit sehingga muncul checklist pada halaman selanjutnya. Setelah calon pemegang polis menyaksikan video produk, persetujuan formulir PAID, dan merekam suara, tenaga pemasar dapat melihat kembali ke daftar proposal, kemudian klik ikon 3 titik dan pilih kirim SMS. Selanjutnya, calon pemegang polis harus menyetujui pernyataan produk dengan membaca ketentuan pernyataan ilustrasi penjualan, pernyataan pemegang polis pada formulir SPAJ, surat dan ketentuan kepatuhan pelayanan konsumen dan perikatan, serta pernyataan pemilihan asuransi tambahan. Jika calon pemegang polis menyetujui seluruh pernyataan dan ketentuan tersebut, klik pada kotak yang disediakan. Yang dibutuhkan. Jika belum lengkap, Proofforce akan menampilkan data yang belum diisi. Jika sudah lengkap, klik tombol Submit. Dan pengajuan proposal calon pemegang polis berhasil disubmit dan diproses lebih lanjut. Tenaga pemasar
dapat melihat status pengajuan proposal pada menu daftar proposal. Proses pembuatan ilustrasi dan SPAJ Bapak telah selesai dan saat ini sedang dalam proses. Untuk pembayaran premi pertama bisa dilakukan setelah SPAJ Bapak disetujui. Saya akan selalu memberikan update kepada Bapak mengenai prosesnya ya. Bagaimana? Pasti mudah dong prosesnya. Inisiatif Sales Journey PAID, PNG, dan PNG Syariah ini adalah komitmen Prudential Indonesia untuk menjaga profesionalitas dalam memenuhi berbagai kebutuhan proteksi dan tata kelola aset nasabah sesuai dengan keterjangkauannya. Prudential Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah video mengenai step by step Bapak Ibu ya gimana cara Bapak Ibu nantinya bisa mengajukan polis lewat PUPOS, tapi memang step by step Bapak Ibu itu berbeda dengan yang tradisional ya. Semoga cukup jelas Bapak Ibu ya mengenai video tersebut. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya mengingatkan lagi beberapa hal penting lainnya sebelum kita menutup training hari ini ya. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu nanti juga akan ada welcome call kalau nasabahnya sudah mendapatkan polis, ya sudah menerima polisnya, Prudential akan melakukan welcome call, telepon ke nasabahnya. Ya nomor teleponnya berapa? 2995 depannya 021 2995. Jadi kalau ada nomor telepon depannya 021 2995 itu Prudential Bapak Ibu ya. Diangkat aja, bukan pinjol kok ya. Nah, silakan diangkat karena Prudential hanya ingin konfirmasi aja sih sebenarnya. Nah, konfirmasi mengenai apakah nasabah sudah terima polisnya, apakah nasabahnya sudah paham isi polis, data yang diisi di polis sudah betul belum, jangan-jangan emailnya misalnya salah, atau nomor rekeningnya berbeda gitu kan ya. Nah, jadi ingin konfirmasi aja, pengen deteksi ada salah atau ada kesalahan nggak di polisnya. Kalau emang ada kan nanti bisa dibenerin, ya bisa direvisi. Tapi kalau nggak ada, ya udah sesuai. Jadi kalau welcome call diangkat Bapak Ibu dari Prudential, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa juga di PAID itu ketika ingin cuti premi sekarang harus diajukan ya. Jadi ketika nasabah yang cuti premi di produk PAID harus diajukan paling nggak 30 hari sebelum cuti preminya berlaku. Gitu ya, pengajuan cuti premi. Dan cuti premi baru bisa diajukan kalau polisnya udah 3 tahun. Sebelum 3 tahun belum bisa cuti premi. Ya. Dan juga Bapak Ibu penting informasikan juga ke nasabah, PAID itu masa pertanggungannya seumur hidup sampai 99 tahun. Bayarnya juga sampai 99 tahun. Pastikan nasabah memang pahamin konsekuensinya. Nah, ketika pun nasabahnya itu punya nilai tunai bisa dibayarkan untuk biaya asuransi. Tapi selama perjalanan polis tersebut berjalan, pastikan nilai tunai itu cukup. Jadi nilai tunai atau investasi itu jangan terlalu sering diambil-ambil, tapi nantinya jadi nilai tunainya nggak berkembang. Nah, karena nilai tunai itu bisa untuk membayarkan biaya asuransi. Jangan membuat polisnya berjalan sampai jangka panjang, gitu ya. Oke, sip Bapak Ibu, terima kasih. Trainingnya selesai sampai sini. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi atau sudah cukup jelas? Jadi Bapak Ibu yang sudah cukup jelas, Bapak Ibu silakan jawab sudah. Nanti kalau sudah jawab semua baru saya berikan kode check out-nya. Ya, jelas ya Pak Adnan ya, Pak Vincent ya, thank you. Sudah Bapak Ibu? Nah, ada Pak Adnan juga. Sudah jelas, mantap, luar biasa ya. Pak Hendra, ada Pak Randy juga sudah. Oke, benar-benar nggak ada nih, udah jelas semuanya. Bapak Ibu, sambil saya informasikan dulu ya, setelah Bapak Ibu check out, jangan lupa sertifikasi. Jadi kalau check out doang, belum bisa lulus training ya. Habis Bapak Ibu check out, Bapak Ibu langsung sertifikasi. Sama caranya di ProForce juga. Di bagian training, Bapak Ibu searching tuh sertifikasi unit link. Nanti keluar sertifikasinya, Bapak Ibu lakukan kuisnya. Ya, kalau sudah lulus, baru sudah dinyatakan Bapak Ibu lulus dari unit link. Jadi training doang belum lulus. Harus training dan sertifikasi atau post test, kita bilangnya ujian gitu ya. Oke. Kode checkout sudah diberikan oleh Mbak Ita di kolom chat di 821665. Ya, Bapak Ibu silakan check out ya Bapak Ibu ya, dan jangan lupa langsung sertifikasi. Sampai sini Mbak Ita ada tambahan lagi atau sudah cukup semua Mbak Ita? Aman kan, Pak? Aman ya. Oke, Bapak Ibu silakan yang sudah check out boleh leave Zoom-nya. Ya, Zoom ini akan saya buka sampai 15.10, 4 menit lagi.
Setelah itu Zoom akan saya tutup. Di luar Zoom saya tidak berikan kode check out sama Mbak Ita ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Saya doakan Bapak Ibu sukses. Closing polis banyak ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa udah 2025 kejar dari awal tahun, jangan cuma di akhir tahun doang ya. Supaya banyak pencapaiannya. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Thank you Mbak Ita. Thank you Kanala. Thank you Bapak Ibu. Bapak Ibu, Zoom-nya 4 menit lagi saya tutup ya. Thank you.
Farid ya? Oh iya, uploadan season bisa.